Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Selamat berakhir pekan dan selalu bahagia. Sebagaimana biasanya, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita dalam satu hari ini, dengan penuh sukacita, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima renungan harian pada pagi ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa kami yang di sorga, yang memberkati kami, memberi kami kesehatan, sukacita pada pagi ini. Biarlah melalui anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami, itu boleh kami pakai dengan penuh sukacita, melanjutkan segala aktivitas kami dan menerima apapun yang kami hadapi dalam satu hari ini dengan mengandalkan perlindungan Tuhan. Terlebih Bapa, melalui kebenaran firman-Mu saat ini, itu boleh menguatkan kami, berkati kami, mampukan kami mengerti, memahami, dan menggumuli kebenaran firman Tuhan yang menyapa kami pada pagi ini. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, dan terimalah doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, pagi ini Sabtu 9 September 2023, nats renungan kita tertulis di Matius 11 ayat 28. Demikian firman-Nya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Roma hamu tuau hamu akan nalu jalan nasorat, asahu pasonang hamu. Demikian firman Tuhan. Apakah saudara orang yang letih lesu dan berbeban berat? Apakah saudara yang saat ini sangat membutuhkan panggilan Kristus itu? Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, hidup bisa jadi sangat melelahkan. Permasalahan demi permasalahan, kegagalan demi kegagalan dapat membuat kita menjadi lelah, ingin berhenti, ingin lari dari apa yang sedang kita hadapi. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari dengar apa yang Kristus katakan kepada kita hari ini. Yesus mengajak, memanggil kita, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ia mengundang kita Bapak Ibu untuk datang kepadanya, mengalami ketenangan jiwa di dalam Dia, menerima kelegaan yang ada di dalam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, seringkali kita merasa lelah karena kita tidak dapat benar-benar beristirahat. Misalnya, ketika kita tidur, kita rebahkan tubuh kita yang sudah penat, tetapi pikiran kita tidak tidur. Pikiran kita terus memikirkan jawaban untuk permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi. Terus merenungkan bagaimana cara menyelesaikannya. Akibatnya, ketika bangun tidur, kita bukan bertambah segar, malah bertambah capek. Dan tidak mempunyai energi untuk menghadapi hari yang harus kita jalani. Banyak orang memikul beban yang berat. Beberapa di antaranya kehilangan orang terkasih karena kematian. Ada juga yang terluka karena perceraian. Yang lain merindukan pernikahan kekal. Ada lagi mengalami cacat fisik atau gangguan mental. Ada juga mengalami depresi atau ketidakmampuan yang serius. Singkatnya Bapak, Ibu, saudara-saudara,
banyak yang berbeban berat. Semuanya itu mari kita tinggalkan hari ini. Dengar panggilan Tuhan. Mari datang kepadaku. Semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita dapat datang kepada Dia dan meletakkan seluruh persoalan kita di hadapannya. Percayalah, tidak ada persoalan kita yang terlalu besar dan tidak dapat Ia selesaikan. Dan tidak ada persoalan kita yang terlalu kecil yang tidak Ia perhatikan. Ia memperhatikan kita sampai sedalam-dalamnya. Bahkan rambut di kepala kita pun terhitung semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, milikilah keberanian untuk percaya bahwa Allah lah yang akan menyelesaikan semuanya. Bukan berarti Ia bekerja dan kita diam saja. Tetapi ada jalan keluar dan tuntunannya untuk kemana kita harus melangkah. Hal apa saja yang harus kita lakukan dan bagaimana kita untuk mewujudkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam khotbah awalnya di rumah ibadat, Yesus membacakan dengan keras nubuat Yesaya. Sebagaimana dikatakan begini, Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Sewaktu Yesus mengatakan bahwa Dia datang untuk menggenapi nubuatan itu, Dia secara khusus menegaskan bahwa Dia akan menyembuhkan kita, menyembuhkan siapapun yang memiliki penyakit jasmani, dan Dia juga akan membebaskan mereka yang tertawan, membebaskan mereka yang tertindas, dan menyembuhkan mereka yang patah hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikian juga ketika Paulus berusaha untuk disembuhkan dari duri di dalam daging yang merisaukan dia. Itu boleh kita temukan di 2 Korintus 12. Tuhan seakan-akan menolak untuk menyembuhkannya. Paulus kemudian menulis bahwa Tuhan menjelaskan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus dengan patuh menanggapi bahwa dia akan terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Allah tetap mengasihi manusia dan segala yang diciptakannya. Rancangan penyelamatan yang dilakukannya dalam Yesus dengan mati di kayu salib dan bangkit kembali, naik ke surga, itu menjadi jalan penyelamatan. Terjadi pemulihan bagi manusia dan semua ciptaan diciptakannya pada maksud awal Allah, menciptakan kehidupan. Meskipun demikian, manusia dan segala yang hidup masih menjalani kehidupan di bumi sampai genap waktunya penyelamatan yang sesungguhnya terjadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ajakan Yesus ini menjadi sebuah tawaran terbaik untuk disertai selama menjalani kehidupan. Yang perlu dilakukan adalah datang kepadanya dengan iman. Ia akan menolong dalam kehidupan yang penuh beban, keletihan, dan pelesuan. Ia berjanji akan memberikan kelegaan. Beban hidup akan dipandang sebagai cara Tuhan untuk melatih semua orang untuk semakin percaya dan mempercayakan kehidupan hanya kepada Tuhan. Tidak peduli seberapa berat beban hidup dan penderitaan itu ada, yang pasti Tuhan akan memberikan kekuatan baru untuk menanggungnya. Yakin dan percayalah
bahwa Tuhan pasti akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, seorang pekerja yang bekerja keras sepanjang hari di bawah matahari terik, saat dia merasa lelah dan haus, dia tiba-tiba menemukan pohon rindang dengan air segar yang mengalir di sekitar pohon tersebut. Dia melepaskan beban beratnya, minum air dan merasakan kesegaran yang mengalir melalui dirinya. Demikian pula kita. Ketika kita merasa lelah dalam hidup ini, Yesus adalah sumber ketenangan dan kelegaan yang memenuhi jiwa kita. Panggilan Yesus untuk datang kepadanya saat kita merasa lelah dan terbeban. Dia menawarkan ketenangan jiwa, pelajaran tentang kasih dan kebijaksanaan, serta keselamatan yang abadi dalam hubungan dengannya. Marilah kita menerima panggilan ini dengan hati yang tulus dan menjalani hidup kita dengan berlindung dalam pelukan Tuhan. Dalamnya kita akan menemukan ketenangan. Di dalam Yesus kita akan menerima penghiburan dan kelegaan yang kita butuhkan dalam perjalanan hidup ini. Selamat menerima dan menyambut, memenuhi, mengiyakan panggilan Yesus, sapaan Yesus, sehingga kita memperoleh ketenangan, kelegaan, dan sukacita. Tetap bahagia Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, di dalam Yesus Kristus kami bersyukur atas panggilan Kristus bagi setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat. Pada pagi ini kami berdoa untuk semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Biarlah mereka mendengar panggilan Kristus yang disampaikan melalui renungan pagi ini. Biarlah mereka datang kepada Kristus dan memperoleh kelegaan. Biarlah mereka memiliki keberanian untuk percaya dan mempercayakan semua persoalan mereka kepada Kristus. Biarlah mereka dapat melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan dan melangkah melaluinya. Di dalam nama Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkati perjalanan hidup kami dalam satu hari ini. Yakinkan kami ada Tuhan yang selalu melindungi kami. Ada Tuhan yang menyertai kami. Curahkan berkat anugerah-Mu. Inilah kami apabila Tuhan menemukan kami berdosa. Sucikan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan terimalah doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.